Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Jawaban hari ini yang disiarkan dari Hardwood Cafe, Grill and Bar, Jalan Cimanuk nomor 12 Kota Bandung. Bersama saya Kiki Aryadi dan juga rekan saya Farhat Mumtaz. Sesuai dengan janji kita, Farhat, kita akan berbincang mengenai ekonomi, terutama ini keuangan begitu. Sudah ada narasumber di sini. Sudah ada Bapak Anton Budiana selaku pakar keuangan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Erni selaku perwakilan dari Commonwealth Life. Selamat pagi, Bu Erni. Selamat pagi. Iya, kita berbicara ataupun juga kita akan berbincang mengenai cara cerdas mengelola keuangan. Ini penting ya, Kiki dan juga Pak Anton dan Bu Erni. Kemarin-kemarin masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, sedang dipusingkan. Baru aja listrik naik, gas naik. Sekarang ini tanggal 18 November kemarin BBM naik gitu ya. Ini tentu saja membuat bukan hanya kalangan ibu-ibu rumah tangga yang berdampak tentu saja terkait dengan hal ini, adalah semua namanya bumbu dapur ini semuanya udah pasti naik. Tapi yang pasti adalah ini semua kalangan mendapatkan efek sampingnya, usaha segala macamnya. Ini kalau bisa kita berbicara mengenai cara cerdas untuk mengelola keuangan, saya bertanya ke Pak Anton dulu ya terlebih dahulu. Ini Pak, cara cerdasnya seperti apa sih kuncinya? Ya, pertama tentu akan sangat berdampak ya ketika BBM naik. Sebelumnya sebetulnya sebelum BBM naik itu kenaikan di tarif dasar listrik. Iya, benar. Itu terasa sekali, cuma tidak terlalu berdampak. Yang paling sangat berdampak adalah kenaikan BBM, karena berkaitan dengan kenaikan BBM Semuanya. semua bahan-bahan pokok akan naik. Ya. Ya, transportasi juga akan naik seperti itu. Kalau kita lihat piramida keuangan, yang paling level yang paling banyak itu level masyarakat tidak mampu, level miskin, kemudian level menengah, dan ke atas level kaya. Ketika subsidi dikurangi untuk level atas, mungkin akan disalurkan ke level bawah. Level atas akan menerima subsidi dari misalnya hal-hal yang lainnya, tapi yang paling sangat terkena itu level Riskan menengah ya, ya. Dan cukup banyak juga level menengah seperti itu. Nah, ini yang memang harus diperlukan adalah pemahaman bagaimana tentu saja yang namanya gaji ya Pak ya, salary gini, ini tidak naik-naik Pak ternyata. Jadi kan mau tidak mau uang yang segitu-gitunya yang kita terima tiap bulan take home pay lah ya. Ini mau tidak mau harus mencukupi. Bagaimana sampai nantinya kita ketemu gajian lagi bulan depan. Ini bagaimana Pak yang memang harus diperhatikan dasar-dasarnya saja agar semua masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat dan Kota Bandung ini bisa lebih hati-hati lagi mengelola keuangan mereka. Ya. Mungkin kita sekarang harus lebih memilih skala prioritas untuk yang namanya kebutuhan. Karena kebutuhan itu sebetulnya kalau kita bicara gaya hidup itu ada 3. Yang pertama gaya hidup berdasarkan kebutuhan, yang kedua gaya hidup berdasarkan kemewahan, yang ketiga gaya hidup berdasarkan keinginan. Yang paling penting adalah pada saat kita butuh ya kita beli. Benar. Bukan karena ingin kita beli ya Pak ya. Karena ingin atau karena teman-teman kita punya yang lebih mewah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi mulai dari sekarang kita memposting mana yang lebih prioritas. Nah, kalau bicara dari penghasilan kita, lantas pos pertama yang paling tepat kemana? Yaitu bayar hutang dulu. Sebetulnya bayar hutang dulu. Lalu setelah itu kita bicara tabungan, nanti bicara investasi. Yang penting adalah bayar utang agar tidak nambah bunganya ya Pak ya. Prioritas utama karena itu fix ya. Benar. Oh, berarti ini setelah kebutuhan kita terpenuhi ya Pak ya, dalam hal ini misalnya untuk biasalah bulanan gitu ya. Baru setelah kebutuhan kita baru bayar hutang dan baru yang lain-lainnya gitu. Saja kan ada prioritas masing-masing. Sebenarnya gini, yang paling bagus itu yang pertama adalah kita bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Begitu kita terima gaji, kita lihat nih kewajiban kita mana. Nah, setelah itu baru kita prioritaskan untuk nabung. Sisanya mau dihabiskan boleh. Nah, inilah ya ternyata pemahamannya beda sama saya Pak. Betul. Terus terang beda nih. Kebanyakan orang kan menabung dulu, baru sisanya, biasanya kebanyakan belanja dulu, baru sisanya menabung. Itu saya Kalau Pak. tidak ada sisa belanja, nggak nabung dong. Benar nggak? Nah, yang baik itu adalah kita menyisihkan dulu lah ya. Untuk pemula bisa 10% dari gaji, nanti kalau udah mulai naik advance 30% itu lebih oke. Itu yang namanya strategi Farhat, ketika mungkin banyak uang yang kita miliki, ketika kita tidak bisa mengatur keuangan yang baik,
tidak ada kata puas begitu untuk mendapatkan uang. Benar. Inilah yang mungkin akhirnya apapun pendapatan kita, berapapun pendapatan kita setiap bulannya, akhirnya tidak ada sisanya. Mungkin ke Bu Erni sebagai ini perwakilan dari Commonwealth Bank ya, ini sebenarnya apa Bu yang memang ditawarkan dari pihak Commonwealth untuk benar-benar akhirnya bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal finansial. Untuk saat ini penting banget nih Bu ceritanya. Bukan ceritanya tapi memang fakta di lapangan ya. Seperti itu, iya. Mungkin tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari pakar keuangan Pak Anton tadi, bahwa salah satunya adalah kita harus menabung. Nah, mungkin kalau kita ingin PT Commonwealth ini, kita memang untuk membantu perencanaan keuangan untuk masa depan nanti. Kebanyakan orang itu kalau misalnya untuk menabung, misalnya contoh tadi ya, kita mempersiapkan untuk dana hari tua atau dana pendidikan. Kebanyakan orang berpikirnya saya menabung di bank-bank konvensional misalnya, karena memang itu sebetulnya memang untuk jangka pendek seperti tadi gaji gitu. Tetapi untuk di PT Commonwealth ini, kita ini untuk membantu perencanaan keuangan untuk ke depan. Salah satunya seperti tadi, contoh kita misalnya istilahnya menerima gaji, tentunya kita semuanya dihabiskan, tetapi kita belum berpikir untuk ke depan. Bahkan kan semakin hari semakin naik ya harga-harga. Benar. Tetapi kalau kita memberikan memilih solusi yang tepat, salah satunya adalah menabung di kita. Itu adalah suatu perencanaan untuk ke depan, untuk masa depan nanti, sehingga memang kita sudah mempersiapkan nih sejak awal, sejak kita produktif, sehingga nanti ketika hari tua itu kita sudah siap dengan keuangan atau investasinya. Kebutuhan itu ada 3, Pak. Yang pertama kebutuhan jangka pendek, yang kedua kebutuhan jangka menengah, yang ketiga kebutuhan jangka panjang. Ini 3 instrumen ini beda. Kebanyakan orang dalam menyimpan 3 kebutuhan ini di satu tempat. Nah, itu yang perlu kita memberikan edukasi bahwa 3 kebutuhan ini tentu saja instrumennya juga ada 3 gitu. Berarti apa deh? Berarti banyak pos-pos yang memang harus dipersiapkan dalam hal ini ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu, yang paling basic ataupun yang memang harus dipenuhi oleh semua masyarakat apa nih Pak? Pos-pos apa saja yang memang harus dipunyai untuk, tentu saja bukan hanya untuk hari ini tapi untuk hari yang akan datang. Seperti itu. Untuk jangka pendek, tetap kita harus punya tabungan yang sifatnya liquid ya. Jadi boleh di tabungan biasa, karena mereka kan tempatnya mudah diakses, ada ATM-nya. Kemudian untuk jangka menengah boleh ditaruh di kayak semacam instrumen emas misalnya, atau deposito yang sifatnya 3 bulan, 6 bulan, semesteran, tapi tetap liquid. Kemudian jangka panjang. Nah, untuk penempatan jangka panjang itu harus ditempatkan di instrumen-instrumen yang bisa memberikan imbal hasil jauh lebih besar ketimbang kita naruh di deposito misalnya. Itu bisa penyimpanannya adalah tanah, properti, ya, kemudian reksadana misalnya, kemudian saham, kemudian bisa juga unit link, dan mungkin nanti ada salah satu produk yang dimiliki Bu Erni ini ya. Nah produk apakah itu Bu Erni? Kita harus sebentar, kita akan kembali lagi dalam Jabar hari ini.